Salam jumpa bersama saya Filipina Agustina Kale, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 2 Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan memaparkan modul 3.2.A.9, koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di dalam koneksi antar materi ini, ada beberapa hubungan antar modul-modul yang telah dibahas sebelumnya. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan sebuah interaksi antara faktor biotik dan abiotik yang memiliki hubungan dan saling mempengaruhi. Untuk menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis, maka dibutuhkan keterlibatan aktif dari kedua faktor tersebut. Apabila kedua faktor yang menjadi sumber daya ini dikelola dengan tepat, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih bermakna dan berkualitas. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yakni yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based thinking. Cara pandang ini merupakan cara pandang negatif karena akan memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja secara maksimal. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking. Cara pandang ini merupakan cara pandang positif karena pendekatan ini menggunakan cara praktis untuk menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Selain itu, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, apa yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Pemanfaatan sumber daya yang tepat akan membantu proses belajar murid. Dengan cara mengambil yang positif, menggunakannya sebagai kekuatan yang akan membentuk karakter murid yang kuat, karakter yang kreatif, serta berdaya guna. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia dan memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dengan demikian, pendekatan ini melihat komunitas sebagai pencipta dari kesehatan dan kesejahteraan, mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Kedua peran yang penting dan saling berkaitan akan menciptakan warga yang produktif. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset menekankan pada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan berkelanjutan. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset bukan saja untuk pengembangan masyarakat, namun bisa diimplementasikan pada lingkungan sekolah sebagai miniatur sebuah tatanan masyarakat di suatu daerah. Secara singkat, kita bisa melihat perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset pada tabel di bawah ini. Di dalam tabel, sangat jelas ada perbedaan-perbedaan. Jika pada kolom sebelah kiri, pendekatan berbasis kekurangan banyak memunculkan hal-hal negatif. Sedangkan pada kolom yang sebelah kanan, pendekatan berbasis aset
justru sebaliknya memunculkan hal-hal yang positif. Menurut Green dan Haynes dalam bukunya Asset Building and Community Development, aset yang dimiliki oleh komunitas adalah kunci dari usaha perbaikan kehidupan pada komunitas, baik di kota maupun di desa. Di dalam buku tersebut ada 7 aset utama sebagai modal utama, yakni modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Lalu siapa pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Yang dapat menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif di dalam menunjang proses pembelajaran. Kita akan melihat beberapa hubungan dari modul-modul yang ada. Yang pertama, hubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak atau murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru harus cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya, menyesuaikan dengan kodrat sehingga mereka memperoleh kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Hubungan yang berikut adalah hubungan dengan nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Kelima nilai guru penggerak ini menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Hubungan yang berikut adalah hubungan dengan pembelajaran yang berdampak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi, mengelola sumber daya dengan bakat dan minat murid, sehingga diperoleh pembelajaran yang bermakna dan berkualitas. Ada juga kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Diperlukan dalam membantu menanggulangi stres ketika mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan. Ada pula hubungan dengan coaching. Coaching sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi murid untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Hubungan selanjutnya adalah hubungan dengan dilema etika. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesungguhnya adalah kemampuan yang jika secara konsisten dan berkelanjutan ditumbuhkan dan dibiasakan sejak dini. Kebiasaan ini akan memungkinkan seseorang untuk bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan lebih berdaya lenting dalam menghadapi segala konsekuensi yang harus dihadapi akibat keputusan yang dibuat di dalam hidupnya. Dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan atau sebagai guru, kita tahu bahwa dilema etika adalah hal paling berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan dasar yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Nilai-nilai ini akan sangat bertentangan. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit adalah mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung
bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpinnya, yang tentu saja akan berdampak kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid. Dalam mengambil sebuah keputusan untuk mengelola sumber daya, harus melakukan pengkajian terlebih dahulu menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mengapa hal ini harus dilakukan? Agar pengambilan keputusan bertanggung jawab dan mengakomodir kepentingan banyak orang. Tidak hanya mengandalkan feeling dan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan logis. Hubungan selanjutnya adalah hubungan dengan inquiry apresiatif atau tahapan bagja. Tahapan bagja merupakan langkah penting yang harus dilakukan seorang pemimpin agar dapat mengelola sumber daya dengan tepat dan sesuai dengan visi dan misi yang telah diprogramkan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki baik individu maupun komunitas sekolah. Bapak Ibu, apa yang menjadi kesimpulan saya? Yang menjadi kesimpulan saya dan apa yang menjadi perubahan di dalam diri saya adalah perubahan mindset. Setelah mempelajari materi dalam modul 3.2 ini, cara pandang saya terhadap pendekatan dalam mengelola sumber daya berubah menjadi pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking. Saya memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif agar lebih praktis untuk menemukan dan mengenali hal-hal baik dan memaksimalkan potensi positif serta inspiratif. Pengambilan keputusan yang saya lakukan juga melalui pengkajian terlebih dahulu menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dan mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi aset secara maksimal agar keputusan bertanggung jawab dan mengakomodir kepentingan banyak orang. Harapan saya ke depan sebagai guru, saya lebih memaksimalkan diri dalam menuntun dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, mampu mengelola emosi, memenuhi kebutuhan murid yang beragam sesuai minat, bakat, dan profil belajarnya, memiliki kemampuan coaching, serta mampu mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi aset diri, maupun ekosistem biotik dan abiotik sekolah, demi terciptanya ekosistem belajar yang well-being, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Dan pendidikan juga merupakan cara untuk keluar dari kemiskinan dan keterpurukan. Pintu itu akan terbuka hanya dengan satu kunci, yakni dengan sosok kita sebagai seorang guru. Seorang guru yang peduli dengan peradaban dunia. Salam guru penggerak.